Ya, kabar nih? baik, baik, baik kabar, baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mengenal sosok Sandi Permana sebagai sahabat gimana sih tanggapannya? Iya, jadi kenal sama Sandi ini berawal pada saat waktu produksi film Misteri Gunung Merapi, atau yang lebih dikenal dengan Mak Lampir ya. Dan itu sekitar tahun 2000-an, 2000 awal. Kalau aku sih di Misteri Gunung Merapi dari tahun 98 sampai 2002. Nah, kenal beliau itu di situ gitu kan, dari beberapa film seperti Misteri Gunung Merapi, Angling Dharma, Tututi Nular, tapi dia waktu itu satu produksinya di Misteri Gunung Merapi. Mengenal Sandi dari situ sih. Sejauh ini perkenalan Mas Gibran sini sama Sandi sudah. Waduh, saya itu sahabat banget ya Mas Sandi ya. Jadi memang beliau ini orangnya humble, orangnya baik. Terakhir ketemu itu kita waktu acara buka puasa bersama di daerah Jakarta Selatan. Itu buka puasa dari teman-teman Genta Buana. Ketemu tuh Mas Sandi di situ. Nah, terakhir kan tahun lalu itu kan dia lagi sibuk-sibuknya untuk mencalonkan sebagai anggota dewan ya, DPRD kan. Nah, kita dukung tuh, dan terakhir saya dapat informasi beliau masuk sebagai anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Nah, di situ wah, saya seneng nih karena kan termasuk wilayahnya kan wilayah saya juga kan. Pada saat pencoblosan saya buka, wah Sandi udah pilih deh gitu kan. Ya, komunikasi terjalin karena kita punya WA group, itu family Genta Buana family. Nah, itu kita semua bersama di situ, bukan hanya pemain tapi di situ juga ada sutradara, ada kru juga, ada banyak kan pemainnya di situ ya. Nah, kemarin pagi saya sebenarnya awal mendengar berita tersebut itu dari media sosial, dari Instagram. Saya lihat innalillahi wa inna ilaihi rajiun, telah meninggal Sandi Pranama. Ya kaget sih, saya tanya sebenarnya waktu saya tanya itu dari Genta Buana Fans Club kan. Kita jadi memang ada fans clubnya itu yang ngelola fans club ini yang selalu mengupdate informasi-informasi tentang pemain-pemain di Genta Buana. Saya pikirnya sakit gitu, ternyata informasinya beliau dibunuh kan. Langsung saya lari ke WA group bener rame tuh. Ya sudah, ya kaget dan sempat kemarin ke sana masih sepi ya. Ya udah langsung kawas sekali sih ya tentunya, karena saya melihat sosok Sandi itu orangnya baik, humble, pekerja keras juga, dan dia terjun politik juga nggak setengah-setengah kalau saya lihat, dan dia punya dedikasi terhadap ingin memperbaiki Bekasi ini jauh lebih sejahtera lagi. Kapan waktu pas mendengar berita? Kemarin pagi, kemarin agak siangan lah ya, agak siang saya mendengar informasi kan dia ditemukan itu kan sekitar jam setengah 8, jam 8 pagi kan. Siang itu udah langsung saya dapat informasinya. Tahu nggak sih Mas penyebabnya dikarenakan apa? Ya, jadi pada malamnya kalau saya dapatkan informasi itu kan cekcok dengan warga gitu ya, terkait sesuatu hal gitu kan. Nah, jadi diindikasi dari cekcok itu kan Sandi sempat mau melontarkan somasi kepada seseorang yang dia berseteru kan gitu. Nah, tapi tentunya keakuratan berita ini kan juga masih dalam proses penanganan dari Polres Bekasi ya, seperti apa, dan memang pelaku juga masih DPO, masih buron gitu kan. Yang mudah-mudahan saya harapkan pelaku segera tertangkap dan kebenaran juga benar-benar akan terbuka semuanya. Nah, tapi kalau menurut informasi dari keluarga, dari warga setempat, itu karena ada perselisih pahaman dengan salah satu warga gitu. Cuman kan sejauh ini kan masih dalam penyelidikan kepolisian. Nyangka nggak sih Mas dengan kepergiannya almarhum Mas Sandi gitu, dengan meninggalnya harus seperti ini gitu kan? Saya shock sih ya, shock dan sempat waktu dia mau masuk sebagai anggota dewan, ya saya karena wilayahnya juga Kabupaten Bekasi, sempat membantu dia juga gitu loh, walaupun saya tidak menginformasikan ke beliau gitu kan, tapi warga-warga sini gitu kan, ada teman-teman di wilayah-wilayah sini, saya selalu mempromosikan, ayo dong pilih ini sahabat saya nih, bagus kok orangnya, memang baik gini, dan dia memang punya visioner yang bagus untuk perkembangan Bekasi. Cuman saya nggak ngomong sama dia, tapi tetap saya support dia gitu. Kapan terakhir Komunikasi pada saat terakhir itu setelah dia dikukuhkan sebagai anggota dewan ya.
Nah itu sempat kita komunikasi dan saya ngasih selamat kepada Sandi gitu. Sempat ngasih selamat kepada Sandi, wah sukses bro, ayolah pokoknya kita kembangkan Bekasi lah, lebih maju lagi. Gue yakin di tangan lu, insya Allah Bekasi akan lebih baik gitu. Dan saya juga punya motivasi untuk meningkatkan kebudayaan gitu kan, apalagi kan dia orang film kan. Ayo bagaimana Bekasi ini bisa bangkit kebudayaannya, terutama dalam subsektor perfilman gitu. Bentar, sebelum pertanyaan berikutnya, gue kayaknya gue tapi nggak ketahuan kan kamu kan? Oke. Tapi abang sendiri udah ketemu istri beliau? Gimana? Udah ketemu istri beliau kemarin? Kemarin belum sempat ketemu sih. Dan karena kemarin tuh langsung olah TKP gitu, jadi saya cuma sebentar aja langsung balik lagi sih. Punya kenangan apa dengan almarhum? Waduh, kenangannya orangnya lucu ya. Orangnya lucu, humble, terus habis gitu termasuk tipikal orang yang punya selera komedi yang cukup baik gitu kan. Dan orangnya sederhana. Dan dia itu kalau ingin mencapai sesuatu itu kerja kerasnya saya akui. Si Sandi ini kalau untuk mencapai sesuatu kerja kerasnya benar-benar optimal ya. Saya masih komunikasi terakhir itu waktu dia dikukuhkan sebagai anggota dewan, saya komunikasi selama dan saya mendukung. Dan ya orangnya rendah hati sih kalau aku perhatikan selama aku bersahabat sama dia dari tahun 2000-an kan, tahun 2000-an ya. Dia udah kurang lebih sekarang 2025, ya kurang lebih hampir 25 tahun lah saya kenal beliau. Mungkin ada kenangan apa di waktu masih syuting gitu mas ya? Karena dia itu waktu itu kan sama Samsul Gondo yang jadi Basir gitu kan, terus habis gitu sama Om Wingky Harun gitu kan, komedi-komedi. Jadi kenangan lucunya kalau semua di ruang kostum dia tuh suka nyeletuk-nyeletuk yang bikin kita ger gitu. Dan suka ngajak kita makan gitu, traktir gitu kan. Jadi ya banyak sih kenangan-kenangan baik sih sama Sandi sih. Terus kita ngumpul bareng gitu, kalau di lokasi syuting malam ngobrol, dia tukar pikiran gitu kan, dia banyak nanya tentang saya kan. Mungkin saya kan lebih dulu kan di industri perfilman kan. Jadi dia suka tanya bagaimana bang gini ya, kita suka diskusi lah sama dia gitu. Dan nggak nyangka aja sih, sangat nggak nyangka, cukup sedih, cukup shock sih mendengar si Sandi tiba-tiba harus berakhir hidupnya seperti ini. Ya insya Allah dengan beliau meninggal seperti ini syahid lah ya. Tapi mas juga sempat mengenal nggak sih sama pelakunya, karena kan pelakunya salah satu kalau nggak salah mantan kru ya Pak. Mantan kru ya, nggak tahu aku. Nggak tahu kalau pelakunya ini kan, kalau cuma rumornya kan memang saya dengar mantan kru gitu kan ya. Cuman terakhir itu kan perdebatan itu kan sampai Sandi akan melontarkan somasi kan gitu kan. Nah cuman substansi dari permasalahan yang dihadapi ini kan saya tidak tahu sih, tapi saya tidak berani berstatement karena takutnya salah gitu kan informasi perdebatannya ya kan. Biarkan pihak kepolisian yang akan mendalami gitu kan, bagaimana kronologisnya, bagaimana topik permasalahannya. Dan yang kita harapkan ya kita harus mendukung, dan mudah-mudahan dengan adanya pemberitaan ini kemungkinan kepolisian juga pasti akan menerbitkan sketsa foto atau mungkin gambar foto si pelaku ini. Ya mudah-mudahan kita sama-sama seluruh masyarakat yang peduli terhadap kasus pembunuhan ini dan didukung oleh media yang menghimbau, mengharapkan apabila foto yang akan dikeluarkan oleh kepolisian ini, apabila di tengah-tengah masyarakat Anda semuanya melihat pelaku ini, mohon segera laporkan di kepolisian terdekat. Itu sih yang harapan kita. Mungkin harapan lebih cepat tertangkap sih ya. Harapan Mas Gibran sendiri terhadap pelaku seperti apa sih pengen? Waduh, sadis sih. Ini udah kayak di film-film ya, kayak aku lihat tuh tusukannya cet gitu kan. Terus saya ya harapan saya kepada pelaku, mendingan Pak segera serahkan diri Anda. Bagaimanapun juga Anda pasti akan dihantui oleh rasa kebersalahan. Ya, saya harapkan Anda segera menyerahkan diri. Dan saya harap juga siapapun yang melindungi pelaku untuk tidak melakukan perlindungan terhadap pelaku. Jangan coba-coba untuk melindungi seseorang yang bersalah dalam kasus ini. Dan mudah-mudahan kasus ini segera terungkap. Dimanapun Anda lari pasti akan tertangkap. Karena ini pembunuhan sadis kalau menurut saya. Sadis pada setan. Ada foto kenangan sama almarhum apa?
Wah ada sih banyak, tapi di foto-foto masih zamannya slide ya. Iya. Zaman slide ada di koper saya sih, tapi nggak mungkin bongkar ya. Ada foto-foto saya sama Sandi. Mas, tapi ada berencana nggak sih kan menemui istrinya atau menemui anaknya? Insya Allah nanti ini kan pasti ada tahlilan ya. Iya. Masih ada tahlilan, kita juga lagi koordinasi sama teman-teman di grup. Nanti dalam waktu dekat ini saya juga akan coba untuk datang lagi ke rumah duka gitu kan, untuk memberikan support dan memberikan dukungan moral juga, insya Allah beserta material juga, agar mereka lebih semangat menghadapi kenyataan ini. Ya insya Allah sih kita akan coba hadir lagi. Ya melihat anak-anak juga kan masih masih kecil ya, masih kecil. belia. Gitu. Masih ada yang kecil juga, mungkin ada rencana apa nanti kedepannya bersama Ya teman-teman ini kan Bintang Buana kita ada di WA group ini, teman-teman ini lagi saya menunggu kan tadi kan ada Erin juga ke sana gitu kan, ada si Yuni Society juga ke sana ya. Saya tunggu dari teman-teman bagaimana koordinasinya gitu. Saya juga coba mengkoordinasi sama teman-teman apa langkah baiknya gitu kan. Mungkin kita akan melakukan sebuah charity kepedulian terhadap Sandi, terutama untuk keluarganya gitu. Apalagi kan anak-anaknya kan juga masih belia kan, masih kecil kan. Gitu. Mungkin terakhir doanya Mas untuk Mas Sandi. Sekali lagi innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal sahabat kita Sandi di usia 45 ya, 45 tahun. Ya insya Allah dengan meninggalnya beliau dengan cara yang seperti ini, beliau mati syahid, insya Allah mati syahid, dan diterima seluruh amal ibadahnya. Dan saya selaku sahabat dekatnya dia memohon maaf kepada siapapun yang kenal Sandi apabila Sandi selama hidupnya ada kesalahan-kesalahan baik yang disengaja apapun yang tidak disengaja. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya, dan bagi keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan, diberi kesabaran, diberi keikhlasan. Ini mungkin sudah jalannya Sandi untuk menerima takdir seperti ini. Insya Allah mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkan kuat menghadapi ini. Dan bagi pelaku, mohon segera Anda menyerahkan diri. Saya harap Anda segera menyerahkan diri. Dimanapun Anda lari, kita akan kawal kasus ini sampai tuntas. Dan kita mendukung kinerja dari Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengungkap permasalahan meninggalnya sahabat saya ini, Sandi. Terima kasih.